Halo teman-teman, selamat datang. Kenalin namaku Sarah dan hari ini kita punya topik yang super menarik dan pasti akan menambah pengetahuan kalian. Kita akan membahas tentang pelanggaran hak cipta di internet. Yap, bener banget. Itu ada di mana-mana dan kalian mungkin akan terkejut mengetahui betapa mudahnya kita terjebak. Jadi, ambil camilan, buat diri kalian nyaman, dan mari kita mulai. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan cepat. Berapa banyak dari kalian yang pernah mengunduh lagu atau membagikan meme tanpa benar-benar memikirkan siapa yang membuatnya? Tenang, nggak ada yang menghakimi di sini. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa tindakan sederhana itu mungkin saja melanggar hukum? Iya, bener banget, gila kan? Hari ini kita akan membahas apa itu pelanggaran hak cipta, kenapa itu penting, dan bagaimana tetap berada di jalur yang benar. Pertama-tama, mari kita bicara tentang undang-undang yang mengatur hak cipta. Di Indonesia, kita punya UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini melindungi hak pencipta atas karya mereka, entah itu musik, seni, sastra, atau bahkan perangkat lunak. Intinya, undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mendapatkan keuntungan dari karya mereka. Dan hak-hak ini sangat dilindungi. Selanjutnya, kamu mungkin bertanya, apa aja sih yang termasuk pelanggaran hak cipta? Pertanyaan bagus. Berikut beberapa contohnya. Mengunduh film dari situs ilegal, menggunakan foto orang lain tanpa izin, atau bahkan membagikan musik berhak cipta di video YouTube kamu tanpa lisensi yang tepat. Ini bukan cuma soal pembajakan, ini soal menghargai kerja keras dan kreativitas orang lain. Kesalahpahaman yang umum tentang hak cipta. Masih banyak kesalahpahaman tentang hak cipta yang beredar. Contohnya, banyak yang berpikir bahwa selama mereka memberi kredit, mereka bisa menggunakan karya orang lain tanpa izin. Padahal, memberi kredit tidak selalu cukup. Penting untuk selalu meminta izin dan memastikan bahwa kamu punya hak untuk menggunakan karya tersebut. Kesalahpahaman selanjutnya adalah banyak orang berpikir bahwa selama mereka mengubah sedikit dari karya asli, itu bukan pelanggaran hak cipta. Tetapi ini salah besar. Hak cipta melindungi bentuk asli karya, dan mengubah sedikit dari karya asli tetap bisa dianggap pelanggaran. Jadi penting untuk selalu memastikan bahwa kita memiliki izin yang tepat. Kita juga perlu membahas bagaimana pelanggaran hak cipta berdampak pada ekonomi kreatif. Ketika karya seseorang digunakan tanpa izin, mereka kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini tidak hanya merugikan individu kreator, tapi juga industri secara keseluruhan. Misalnya, industri musik kehilangan jutaan dolar setiap tahun karena pembajakan. Baiklah, mari kita serius sebentar. Apa yang terjadi jika kamu ketahuan melanggar hak cipta dari karya seseorang? Konsekuensinya bisa cukup berat. Kamu bisa dikenakan denda yang besar, dan dalam beberapa kasus, bahkan hukuman penjara. Misalnya, di Amerika Serikat, denda untuk pelanggaran hak cipta bisa mencapai $150.000 per karya yang dilanggar. Sedangkan di Indonesia, denda bisa mencapai 1 miliar rupiah dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Jadi, jelas nggak sebanding sama risikonya. Jadi, apa yang bisa dilakukan pencipta jika karya mereka dicuri atau digunakan tanpa izin? Nah, mereka punya beberapa opsi nih. Mereka bisa mengeluarkan surat perintah penghapusan DMCA untuk menghapus konten yang melanggar dari platform seperti YouTube atau Instagram. Mereka juga bisa mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi. Beberapa pencipta bahkan menyewa perusahaan untuk memantau web dari penggunaan karya mereka yang tidak sah. Ini adalah perjuangan terus-menerus, tapi tetap ada cara untuk melawan. Bagaimana sih melindungi karya kreatif kita? Bagi kamu yang berprofesi sebagai kreator, entah itu penulis, musisi, seniman, atau pembuat konten, menjaga agar karya kamu tetap aman adalah hal yang sangat penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu ambil untuk melindungi hak cipta karyamu. Yang pertama adalah, pastikan kamu mendaftarkan hak cipta karya kamu melalui DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memiliki bukti hukum atas kepemilikan karya tersebut. Ini memberikan dasar hukum yang kuat jika ada yang mencoba mencuri atau menggunakan karya kamu tanpa izin. Yang kedua, kamu bisa menambahkan watermark pada gambar atau videomu. Kamu bisa membantu melindungi karya dari penggunaan tidak sah.
Meskipun tidak sepenuhnya mencegah pencurian, watermark membuat orang berpikir 2 kali sebelum menggunakan karya kamu tanpa izin. Yang ketiga, kamu bisa melisensikan karyamu. Lisensi memungkinkan kamu mengatur syarat dan ketentuan penggunaan karya kamu. Dengan lisensi, kamu bisa memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya kamu dengan syarat-syarat tertentu dan mendapatkan kompensasi yang adil. Yang keempat, kamu bisa menyimpan semua dokumen dan file yang terkait dengan proses pembuatan karyamu. Ini bisa sangat berguna jika kamu perlu membuktikan kepemilikan karyamu di kemudian hari. Yang kelima adalah kenali dan gunakan hak moral. Selain hak ekonomi, pencipta juga memiliki hak moral atas karya mereka. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menentang distorsi atau penggunaan yang merusak integritas karya kamu. Yang keenam, kita bisa gunakan layanan online untuk memantau penggunaan karya kita. Layanan seperti Pixie, TinEye, atau Google Images bisa membantu kamu memantau penggunaan karya kamu di internet. Dengan layanan ini, kamu bisa mengetahui jika ada yang menggunakan karya kamu tanpa izin dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang terakhir, kita bisa memanfaatkan metadata dan tanda tangan digital. Tambahkan metadata dan tanda tangan digital pada file digital kamu. Ini adalah informasi yang disematkan dalam file yang mencakup detail, seperti nama pencipta dan tanggal pembuatan, serta teknologi enkripsi yang membuktikan keaslian dan kepemilikan file. Lalu apa peran platform digital dalam melindungi karya hak cipta? Platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak cipta. Mereka biasanya memiliki kebijakan dan alat untuk membantu kreator melaporkan pelanggaran hak cipta dan menghapus konten yang melanggar. Namun, ini masih menjadi tantangan besar karena banyaknya jumlah konten yang sangat besar yang diunggah setiap harinya di tiap platform digital. Tips aman membagikan konten di media sosial. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta, berikut beberapa tips yang bisa kamu ikuti saat membagikan konten di media sosialmu. Yang pertama, selalu beri kredit kepada pencipta asli. Kedua, gunakan konten yang berlisensi Creative Commons atau bebas hak cipta. Yang ketiga, hindari menggunakan musik berhak cipta dalam video kamu tanpa izin. Dan terakhir, kamu bisa periksa apakah konten yang kamu gunakan dilindungi oleh hak cipta atau tidak. Tapi tunggu dulu, ada beberapa hal menarik lainnya tentang pelanggaran hak cipta yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta di media sosial. Media sosial adalah tempat di mana pelanggaran hak cipta sering terjadi. Banyak orang yang dengan mudahnya membagikan foto, video, atau musik tanpa izin dari pemilik asli. Terkadang, kita merasa, cuma share doang kok. Tapi sebenarnya itu bisa melanggar hak cipta. Yang kedua, fair use dan lisensi Creative Commons. Ada beberapa pengecualian dalam hak cipta, salah satunya adalah fair use. Ini adalah penggunaan karya yang bisa dianggap sah untuk keperluan seperti pendidikan, kritik, atau berita. Selain itu, ada juga lisensi Creative Commons yang memungkinkan kreator untuk berbagi karya mereka dengan syarat tertentu. Jadi, sebelum kamu menggunakan karya orang lain, cek dulu apakah ada lisensi yang mengizinkan penggunaannya atau tidak. Yang ketiga, kisah nyata pelanggaran hak cipta. Ada banyak kisah nyata tentang pelanggaran hak cipta yang bisa kita pelajari. Salah satu yang akhir-akhir ini sedang viral adalah kasus dari konten kreator TikTok asal Indonesia, Rico Dwiki. Rico Dwiki adalah seorang konten kreator di TikTok yang sedang ramai dibicarakan karena memplagiasi karya orang lain. Kasus ini mencuat ketika sejumlah seniman menemukan bahwa gambar-gambar yang diunggah oleh Rico Dwiki sangat mirip dengan karya mereka, namun tanpa pemberian kredit atau izin. Para seniman ini kemudian bersatu untuk menyuarakan pelanggaran ini di media sosial, dan akhirnya Rico Dwiki mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara publik. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai karya orang lain dan selalu memberikan kredit yang pantas. Ini juga menjadi pengingat bagi semua konten kreator untuk selalu berhati-hati dan memastikan bahwa karya mereka juga tidak melanggar hak cipta. Kesimpulannya adalah, menghargai hak cipta adalah tentang menghormati dan memaknai kerja keras para pencipta. Dengan memahami dan mematuhi aturan hak cipta, kita semua bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil,
dan mendukung bagi para kreator. Itu saja untuk hari ini teman-teman, semoga kalian menemukan video ini bermanfaat dan semoga menambah wawasan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa, bye!